Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 206. Paman. Paman Richard, Paman Tian, Paman Tommy sudah menyebut nama ketiga pria seini berada di depannya. "Hey boy, bagaimana kabarmu?" Richard tersenyum dan mengepalkan tangannya. "Baik paman." Sudah ikut mengepalkan tangannya dan kemudian mereka saling betulkan tinjunya sebagai bentuk salam sesama pria. Richard begitu sangat mengenal putra Habibie tersebut. Berapa kali datang ke Indonesia untuk menghadiri acara keluarga Dr. Ardi. Mereka selalu berjumpa. Bahkan mereka juga pergi berlibur bersama di Bali. Kenangan indah tidak pernah terlupakan. Satu pulau milik keluarga Habibie yang berada di Pulau Bali, dihuni oleh kerabat dari Amerika dan seluruh keluarga, kerabat dan teman dekat dari keluarga Habibie yang berada di Indonesia. Kebersamaan itu membuat mereka semakin dekat, bahkan lainnya saudara. Aset keluarga Habibie memang tidak pernah diragukan. Mereka memiliki sebuah pulau sangat indah terletak di Bali. Di pulau itu dilengkapi fasilitas umum seperti restoran, hotel, dan villa. Biasanya, pulau itu disewakan untuk para turis yang ingin menikmati keindahan alam dan keindahan pulau, serta pantai. Namun, karena kerabat di Amerika juga ikut berlibur, maka pulau itu ditutup untuk umum. "Hai boy, sapa Tommy." Pria berwajah tampak itu juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Richard, begitu juga dengan Septian. "Masuk paman." Zidane persilahkan ketiga pria itu untuk masuk. Entah mengapa dia merasakan sangat senang dan ada ketenangan tersendiri ketika melihat ketiga pria itu datang mengunjunginya di saat genting seperti ini. "Paman Tommy, Paman Tian, Paman Richard." Al-Ghazali menyapa tiga pria berwajah tampan di usia yang sudah tidak muda lagi. "Hai boy, kau tambah tampan saja." Tommy tersenyum kecil ketika memandang Al-Ghazali. "Aku yang seharusnya berkata seperti itu paman. Walaupun usia paman sudah banyak, tapi wajah paman tetap awet muda." Al-Ghazali mengepalkan tangannya dan bergaya layaknya Muhammad Ali yang sedang bertarung di atas ring bersama dengan Tommy. Ya, kuda pria itu memiliki hobi olahraga tinju yang sama. "Tentu saja, Panu ini awet muda. Rasanya cukup berjiwa muda." Tommy tertawa sambil menepuk pundak Al-Ghazali. "Oh, pantas saja." Al-Ghazali dan Zidane menganggukkan kepala tanda percaya. "Apa kamu mengatakan kami awet tua, nak?" tanya Richard. Al-Ghazali tertawa ngakak ketika melihat ketiga wajah suami Dr. Lucy yang terlihat masam. "Tentu tidak, paman juga masih sangat tampan dan gagah," pujinya. Mereka kemudian saling tos. Sedangkan Tian hanya tersenyum memandang Al-Ghazali. "Bagaimana kabar papimu?" tanya Tian kepada Al-Ghazali. "Baik paman." Al-Ghazali tersenyum dan memeluk Septian. Sepertinya mereka sudah lama tidak datang ke sini. Tian itu sangat mengenali keluarga Smith sehingga dia tidak canggung ketika bertemu dengan Al-Ghazali yang merupakan anak dari Anrau. "Iya paman, kakak iparku baru saja melahirkan anak kembar, dan mereka sekarang sedang sibuk-sibuknya menikmati momen jadi kakek dan nenek. Paman tahu sendiri seperti apa papi. Jika sudah pulang ke rumah, maka si kembar tidak akan lepas lagi. Apalagi sekarang impiannya untuk mendapatkan cucu perempuan terwujud. Bahkan aku anak bungsu saja sering terlupakan." Al-Ghazali tersenyum ketika menceritakan kedua orang tuanya. Jika mengingat tentang si kembar, dia sudah merasa sangat rindu dengan kedua keponakannya itu. Apalagi sekarang mereka sudah sangat pintar dan sering melakukan panggilan video call dengannya. "Aku sangat senang mendengarnya. Papimu dulu, suatu mudanya sangat tidak baik. Namun setelah menikah dengan Dr. Naura, dia berubah 380 derajat. Dia menceritakan sedikit kenakalan Enro di waktu masih muda. Meskipun di kala itu dia masih remaja, namun sudah sangat mengenali seperti apa sepak terjang seorang Andrew Smith." Al-Ghazali hanya tertawa ketika mendengar ucapan Tian. Mereka duduk di sofa ruang tamu sambil mengobrol.
Dalam waktu singkat, Zidane melupakan permasalahan yang sedang mereka alami. Kalau boleh tahu, Paman tahu dari mana alamat apartemen kami? Tanya Al-Ghazali. Kami baru saja hubungi Dr. Ardi. Dia mengatakan bahwa Benis, putri kedua Ervan dan Darlene, terlibat kasus penyerangan di sini. Kami juga sudah melihat video perkaliannya yang direkam oleh masyarakat yang menyaksikan pertarungan tersebut, kata Richard. Iya, Paman. Aku juga belum tahu persis seperti apa kejadiannya, jawab Zidane. Dia baru tahu tujuan kedatangan ketiga sahabat Ardi tersebut. Itu sewaktu hamil, si Darlene makan apa? Kenapa dia bisa sehebat itu? Puji Tommy. Pertu sudah melihat seperti apa aksi laga Benis. Zidane menghela nafas panjang. Entahlah, Paman, ucapnya kemudian. Chen masih merasakan getar-getar di hatinya setiap kali nama Darlene disebut. Sampai saat ini, nama si wanita itu belum seutuhnya hilang. Meskipun dia sudah merubah rasa cinta menjadi rasa sayang terhadap sahabatnya. Tadi Adi mengatakan kepada kami, kalau dia mendapat kabar dari Ervan tentang kasus perkelahian Benis. Kalian tidak usah cemas, Paman yang akan menyelesaikan permasalahan ini di sini, Richard berkata dengan yakin. Apa kami boleh kembali ke Indonesia bersama dengan Benis? Paman tahu sendiri, sebentar lagi Zainab akan menikah dan aku juga tidak ingin Benis terjerat kasus di sini. Sudah memenang Richard. Kalian boleh kembali ke Indonesia. Paman yang mengawal kalian hingga naik pesawat. Paman memastikan bahwa kalian tidak akan terlibat masalah apapun. Untuk kasus ini, Benis adalah korban. Jadi, semua permasalahan tentang Benis, Paman akan menyelesaikannya sebagai kuasa hukum Benis. Telah Richard. Zidane tersenyum lega ketika mendengar penjelasannya Richard. Richard merupakan salah seorang pengacara ternama di New York. Terima kasih, Paman. Pelaku kejahatan itu akan ditangkap, tanya Zidane. Tentu saja, mereka sedang dalam pencarian polisi. Sebenarnya target korbannya bukannya WNA saja, namun juga banyak anak kecil yang menghilang. Kemungkinan besar anak-anak itu adalah korbannya, Richard menjelaskan. Mulut Zidane membulat ketika mendengar penjelasannya Richard. Aku dengar kamu itu calon menantunya Ervan. Richard tersenyum menggoda Zidane. Pasti Omar Dini yang kasih tahu, ucap Zidane. Richard tertawa. Tentu saja. Abang, baby sudah siap. Benis keluar dengan memakai celana jeans, mantel berbulu warna putih, serta sepatu buat warna hitam. Dia memakai jilbab ninja yang berwarna senada dengan kulit, serta rambut palsu yang panjang sepinggang. Penampilan Benis yang seperti ini akan membuat orang-orang mengira bahwa gadis itu tidak memakai jilbab, dan sudah pasti dia terlihat sangat cantik sekali. Bahkan mata Zidane sampai tidak berkedip. Bukannya Zidane saja yang memandang Benis tanpa berkedip, namun semua pria yang ada di sana. Benis diam ketika menyadari bahwa di sana sudah ada Tian, Richard, dan Tommy. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.